kedua luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian belajar terlebih dahulu di internet atau di buku, boleh saja jika ada bukunya. Silahkan kalian belajar dulu tentang materi kita pada pagi hari ini. Setelah kalian belajar selama 10 menit, kalian boleh menanyakan hal yang belum kalian pahami kepada ibu. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, silahkan beri waktu 10 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Tia. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, saya masih belum memahami apa itu faktor konsentrasi itu maksudnya seperti apa gitu. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Tia? Saya, Bu, mau mencoba jawab pertanyaan dari Tia. Ya, silahkan Anissa. Oke, jadi dari yang saya baca itu kalau faktor yang berpengaruh dalam konsentrasi itu semakin tinggi konsentrasinya berarti semakin banyak molekul-molekul yang ada dalam setiap satuan ruangan. Akibatnya tumbukan antar molekul makin sering terjadi. Nah, ketika tumbukan itu makin sering terjadi, maka laju reaksinya lebih cepat. Ya, benar sekali Anissa. Apakah Tia paham? Paham, Bu. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan laju reaksi. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan bagi kelompoknya terserah kalian sendiri yang bagian 5 kelompok dalam satu kelompok 5 orang. Sekarang Ibu akan membagikan LKS yang akan kita praktekkan percobaan pada pagi hari ini. Silahkan Ibu ketua kelompoknya maju mengambil LKS. Di sini Ibu sudah menyiapkan alat-alatnya. Silakan untuk kelompoknya bergantian ke meja praktikumnya ya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan itu yang pertama adalah gelas kimia, tabung reaksi, termometer, gelas ukur, larutan Na2S2O3, larutan HCl, batu kualam atau CaCO3, aquades, stopwatch, pembakar, dan kertas putih yang dituliskan tanda S. Silakan untuk mengerjakan praktikumnya nanti dituntun kalian mengerjakannya ya. Baik, untuk percobaan yang pertama itu mengambil 5 ml larutan Na2S2O3 0,5 molar, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan letakkannya di atas kertas bertanda X. Nah, setelah itu ditambahkan lagi 5 ml HCl 1 molar. Kemudian sambil dicatat waktu sampai tanda X-nya tidak terlihat. Sudah. Kemudian lanjut ke yang kedua, sama mengambil 5 ml larutan Na2S2O3 0,5 molar. Kemudian itu dipanaskan sampai suhu 50 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sampai 50 derajat Celcius. Kemudian setelah 50 derajat ditambahkan lagi HCl 5 ml, HCl 1 molar. Setelah itu ditaruh di atas tanda X. Hitung waktunya sampai tanda X tidak terlihat. Sudah. Jadi selanjutnya dicatat waktunya yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga. Lanjut ke percobaan ketiga, mengambil 2 ml larutan Na2S2O3 0,5 molar, dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahkan lagi 3 ml aquades. Dan ditambahkan lagi
HCl 5 mili. Kemudian ditaruh di atas tanda X dan dihitung waktu saat tanda X hilang. Lanjut ke percobaan keempat, itu mengambil 5 mili HCl 1 molar dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian mengambil 0,05 gram kualam dalam bentuk butiran dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian dicatat waktu sampai butiran habis sambil dikucuk. Sudah. Percobaan 5 sama seperti percobaan 4, mengambil 5 mili HCl 1 molar dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian diambil lagi 0,05 gram kualam dalam bentuk serbuk, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian dicatat waktunya sampai serbuk itu hilang, serbuk itu habis maksudnya. Apakah sudah selesai? Ada kesulitan? Sudah Bu, nggak ada. Kalau sudah, silahkan dibereskan, dibersihkan, kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Baik Bu. Apakah sudah selesai praktikumnya? Sudah Bu. Silahkan jawab pertanyaan yang ada di LKS-nya ya. Diberi waktu 20 menit. Baik Bu. Waktunya sudah habis ya, 20 menit. Apakah sudah menjawab semua? Sudah Bu. Silakan kelompok 1 jawab pertanyaan nomor 1 ya. Ini jawab di kelompok 1. Baik Bu. Yang lainnya memperhatikan ya. Dan diperiksa lagi jawabannya. Siap-siap kelompok 2 jawab pertanyaan nomor 2 ya. Baik Bu. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 untuk soal yang pertama, yaitu reaksi yang pertama ada Na2S2O3 ditambah dengan HCl itu menjadi 2NaCl plus SO2 plus H2O. Untuk yang D ada reaksi CaCO3 ditambah dengan 2HCl menjadi CaCl2 ditambah CO ditambah H2O. Ya, bagus sekali, benar ya. Dan sudah setara juga oleh kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang perbandingan percobaan 1 dan 2, 1 dan 3, 4 dan 5? Dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama itu perbandingan percobaan 1 dan 2. Pada percobaan 1 dan 2 terdapat larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi sama yaitu 0,5 molar. Pada percobaan 1 terdapat 5 mili Na2S2O3 dicampur dengan larutan 5 mili HCl 1 molar, dan pada percobaan kedua itu 2,5 mili Na2S2O3 0,5 molar dicampurkan dengan larutan 5 mili HCl 1 molar yang dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius. Hasilnya, kedua laju reaksi pada percobaan 2 lebih cepat dibandingkan percobaan 1 karena suhu lebih tinggi.
Kemudian itu perbandingan antara percobaan 1 dan 3. Pada percobaan 1 dan 3 terdapat larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi yaitu 5 mili dan 2 mili. Laju reaksi percobaan 1 lebih cepat daripada percobaan 3 karena volumenya lebih besar. Dan yang terakhir itu ada perbandingan percobaan 4 dan 5. Pada percobaan 4 dan 5 terdapat 5 mili HCl 1 molar dengan konsentrasi yang sama. Pada percobaan 4 terdapat 5 mili HCl 1 molar direaksikan dengan 0,05 gram butiran CaCO3 dan pada percobaan 5 terdapat 5 mili HCl 1 molar direaksikan dengan 0,05 serbuk CaCO3. Laju reaksi percobaan kelima lebih cepat karena luas permukaan serbuk CaCO3 lebih besar dari luas butiran CaCO3. Ya, bagus. Sudah benar ya. Silakan untuk kelompok 3 menjelaskan atau memaparkan kesimpulannya. Silakan Tia. Kesimpulan berikutnya apa? Ini saya sebagai perwakilan kelompok 3 menyampaikan kesimpulan pada percobaan kali ini, yaitu yang pertama, semakin tinggi suhu larutan, laju reaksinya semakin tinggi suhu larutan, maka laju reaksinya semakin cepat dan sebaliknya. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari percobaan 1 dan 2. Nah, yang kedua, semakin tinggi konsentrasi suatu zat berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Nah, akibatnya tumbukan antar molekul sering terjadi dan reaksi berlangsung semakin cepat. Hal ini dapat dibuktikan dari perbandingan antara percobaan 1 dan 3. Yang ketiga, semakin halus ukuran kepingan zat padat, semakin luas permukaannya sehingga semakin cepat laju reaksinya. Hal ini dapat dibuktikan dari percobaan 4 dan 5. Dari hasil yang terakhir yaitu dari hasil pengamatan dan percobaan, hal-hal yang dapat mempengaruhi laju reaksi itu antara lain, yang pertama ada suhu, yang kedua konsentrasi zat, dan luas permukaan suatu zat padat. Terima kasih kelompok 3. Apakah kelompok lain sama dengan kelompok 3 kesimpulannya? Sama Bu. Ya, sama ya. Nanti dikumpulkan tugasnya di WA grup ya. Baik Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kalian sudah paham ya materi hari ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dan apa saja yang dapat mempercepat faktor laju reaksi tersebut. Nah, setelah ini kita sudah hampir habis juga waktu pembelajarannya. Silahkan jika ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, silahkan Anissa. Baiklah, jadi di sini menurut saya kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu semakin besar faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka semakin cepat atau besar juga laju reaksinya. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka semakin lambat